Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data warehousing dan decision support. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, dapat mendesain model data multidimensi. Yang ketiga, memahami online analytical processing atau OLAP. Yang keempat, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Yang kelima, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Itu adalah menurut W.H. Inmon atau Bapak Data Warehousing. Selanjutnya adalah definisi yang kedua. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten, yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Itu merupakan pendapat dari Barry Devlin yang merupakan IBM Consultant. Selanjutnya adalah dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Selanjutnya adalah model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, yaitu PID, lokasi, yaitu ID, dan waktu, yaitu time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP atau MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Berikut adalah contohnya. Pada gambar sebelah kiri, terlihat bahwa tabelnya terlihat begitu besar. Tabel tersebut berisi PID, time ID, log ID, dan sales. Pada gambar sebelah kanan, yaitu tabel multidimensi, terlihat lebih ringkas meskipun semua isinya sama, yaitu isi kolomnya sama, yaitu PID, time ID, dan log ID. Tapi bentuknya dibuat sedemikian rupa agar terlihat lebih simple atau ringkas dan tidak terlihat lebih besar daripada suatu tabel fakta. Selanjutnya adalah online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi, misalnya cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah yang pertama roll up.
yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu. Yang kedua adalah drill down, adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut ini. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi yang dipilih adalah location dan time, yaitu LA dan New York pada tahun 1998 dan 1999. Selanjutnya, cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut ini. Dapat dilihat pada sintak SQL yang berada pada kiri atas, dan selanjutnya adalah SQL yang berada pada SQL di bawahnya, sehingga menjadi query baru sebagai berikut ini. Select sum dalam kurung S sales from sales S time T location L where S time ID sama dengan T time ID and S time ID sama dengan L time ID group by the year L state. Yang keempat adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau dimensi lebih. Selanjutnya adalah arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Pertama adalah proses model. Tipe apa yang akan dimodelkan? Yang kedua adalah grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Yang ketiga adalah dimensi. Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Yang keempat adalah ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item, yang berisi item name, brand, dan type, atau time, yang berisi day, week, month, quarter, dan year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah arsitektur dari data warehouse. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar berikut ini juga merupakan diagram dari arsitektur data warehouse. Jadi terdapat sebuah sumber informasi, lalu disaring, dibersihkan, atau ditransformasikan, dan dikumpulkan dan akan menjadi data mart pada server data warehouse. Selanjutnya akan dijadikan MOLAP atau multidimensional OLAP dan ROLAP atau relational OLAP pada server OLAP dan akan dianalisis, di query, dan di data mining oleh klien. Selanjutnya adalah implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal, customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memandukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga ditetapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, yaitu mata uang, pajak, breakfast cover, dan sebagainya.
Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Selanjutnya adalah view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view yang baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya menggunakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Berikut adalah sintaknya. Grid view, regional sales, kategori sales state, A select, B kategori as sales L state, from products P, sales S, L, location L, where P, PID sama dengan S, PID, N, S, log ID sama dengan L, log ID. Dan yang kedua adalah query berikut ini menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Berikut adalah sintaknya. Select R kategori, R state, sum, R sales, from regional sales L, group by R kategori, R state. Selanjutnya adalah query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query-query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select R kategori R state sum R sales from, select P kategori S sales L state from products P, sales S, location L, where PID sama dengan S, PID sama dengan N, S log ID sama dengan L log ID, SR, group by R kategori, R state. Ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari query OLAP, yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dice. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse adalah yang pertama, proses model, lalu level atom data yang akan disajikan, dan dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Selanjutnya adalah kita masuk kepada latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Jawabannya adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Latihan soal yang kedua adalah apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Jawabannya adalah desain untuk memanage. Jadi pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Selanjutnya adalah desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database.
Latihan soal yang ketiga adalah deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawabannya adalah model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta, contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi adalah tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Yang kedua, tabel dimensi seperti item berisi item name, brand, type, atau time yang berisi day, week, month, quarter, dan year. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi pada tabel terkait. Latihan soal yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Jawabannya adalah tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension table yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? Jawabannya adalah view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya menggunakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.